Profesor Edi Hiraj dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Hiraj akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa, Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Pak Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau Ya. ingin Ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Ya, baik. Ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri buka puasa bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani. Puan lantas memberikan klarifikasinya soal pertemuan itu. Diketahui bukber Puan dan Rosan berlangsung di kediaman Ketua TKN 02 pada Senin 1 April 2024. Puan menyebut kehadirannya di rumah Rosan dalam rangka silaturahim. Menurutnya, pertemuan itu tak salah jika dilakukan di bulan Ramadan. Ditanya soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo Subianto, Puan memberikan jawaban. Sebagaimana santer diberitakan, Puan memang digadang bakal bertemu Prabowo sebelum cawapres terpilih itu bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan mengaku pertemuan dengan Prabowo dimungkinkan terjadi. Puan juga tidak menutup kemungkinan bersilaturahim dengan tokoh lainnya. Namun, ia tak menyebutkan siapa tokoh yang bakal dirajut tali silaturahim tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga memberikan respon atas pertemuan Puan dan Rosan. Hasto mengatakan Puan mengikuti bukber bareng Rosan karena diundang. Dia mengungkapkan pertemuan itu merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi politik. Tidak boleh bertanya itu, saudara, kepada saya. Yang bertanya itu tuh hanya orang yang berkepentingan. Calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Ditanya soal kemungkinan bergabung ke koalisi Prabowo dan menjadi menteri, Cawapres Mahfud MD enggan memberikan jawaban. Saat dikonfirmasi pada Rabu 3 April 2024 malam, Mahfud hanya memberikan jawaban singkat. Mahfud meminta agar permasalahan bergabung atau menjadi menteri Prabowo Gibran tak ditanyakan kepadanya. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, hanya orang yang memiliki kepentingan yang bisa menanyakan hal itu kepadanya. Pernyataan Cawapres 03 ini langsung mengundang gelak tawa. Sebelumnya, Ganjar juga merespon soal kemungkinan menjadi Menteri Prabowo Gibran. Cawapres 03 itu mengatakan lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan Menteri kubu 02. Menurutnya lebih terhormat bila dirinya berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Ganjar juga ingin memperlihatkan jati dirinya yang tidak gila jabatan. Lebih lanjut dikatakannya, tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo Gibran karena akan lebih fair.
Tidak boleh bertanya itu saudara kepada saya. Yang bertanya itu tuh hanya orang yang berkepentingan. Terima kasih ya, Prof. Sindiran dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaritz alias Edi Hiraitz kepada tim hukum 01 Bambang Wijoyanto. Edi menyebut Bambang hanya menerima belas kasihan Jaksa Agung saat terjerat kasus dan sebagai tersangka. Merespon hal itu, Bambang memberikan jawaban singkat. Bambang mengaku menghormati apa yang menjadi penilaian dari Edi, sehingga dirinya tidak menimpali singgungan tersebut. Hal ini disampaikan Bambang di sela sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Kamis 4 April 2024. Dirinya juga akan menanggapi dan mendebatkan pernyataan tersebut. Sebab menurutnya, seluruh perdebatan sejatinya bisa diungkap dalam ruang sidang. Hanya saja dirinya telah mengajukan walkout pada persidangan tersebut. Bambang memilih walkout saat Edi hendak memberikan keterangan sebagai saksi kubu 02. Ia menilai Bambang tak pantas dihadirkan menjadi saksi lantaran ia saat ini diduga diperiksa dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun pernyataan Bambang langsung dibantah oleh Edi. Menurutnya, status tersangka telah dibatalkan. Edi menilai apa yang disampaikan Bambang dalam persidangan merupakan pembunuhan karakter atas dirinya lantaran disinggung sebagai tersangka. Ia lantas menyinggung soal proses hukum yang pernah menjerat Bambang. Wakil yang mulia, selamat dulu untuk sahabat saya Pak Dr. Aceh Hasan dan Pak Wahid terpilih kembali. Itu namanya diberkahi. Nah, saya melihat bahwa banyak di antara kita yang kemudian bicara tentang bantuan sosial tetapi barangkali belum sempat membaca legal framework-nya, kerangka hukum. Saya kira kita perlu membaca lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan bantuan sosial atau perlindungan sosial. Maka hemat saya yang perlu dibaca pertama adalah PMK nomor 254 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi PMK 228 tahun 2016 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara dan lembaga. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial. Nah, kalau kita baca dua peraturan itu saja, maka kita akan memahami bahwa yang namanya bantuan sosial itu domainnya bukan hanya ada di Kementerian Sosial saja, ya. Termasuk kita mungkin memang bisa mempertanyakan kok presiden bagi-bagi apa tidak. Tetapi kita harus baca itu di dalam pasal 1 angka 3 Perpres 63 tahun 2017. Bahwa pemberi bansos itu adalah satker pada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan atau satker pada perangkat daerah pada pemerintah daerah. Jadi nanti harus ditelusuri dulu dari sana. Yang kedua, dalam memahami kebijakan tentang bantuan sosial ini, saya kira semuanya kita juga perlu baca Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Kalau enggak kita itu ya berpendapat saja tetapi tidak membasiskan diri pada aturan perundang-undangan. Padahal kita katanya negara hukum, ya. Nah, jadi ini, saya ingin minta konfirmasi saja ini pada Pak Aceh dan Pak Wahid, ya. Bahwa pertama kalau kita bicara ini yang ada di APBN 2024 yang sekarang sedang berjalan, ya, jumlah anggaran perlindungan sosial ini 496,8, ya. Ini adalah total, ya, dari perlindungan sosial tidak hanya yang dalam bentuk atau yang masuk dalam nomenklatur bantuan sosial saja. Itu dulu. Tadi kan disebut ada jaminan sosial dan lain sebagainya, ya, itu dulu. Nah, yang kedua, ini tidak ditangani hanya atau dialokasikan hanya untuk Kementerian Sosial saja.
tetapi untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk untuk penanggulangan bencana, ya, yang berdasarkan Perpres tadi itu memang kemudian dikasih alokasi anggaran. Saya ingin minta konfirmasi itu, ya. Nah, yang berikutnya, meskipun ini baru akan kita dalaminya besok ketika Menteri Keuangan itu memberikan penjelasan, ya. Ini anggaran perlindungan sosial ini adalah belanja pemerintah pusat, PPP, ya. Hanya kalau Pak Aceh bisa menjelaskan juga bagus untuk memberikan pencerahan kepada kita, tapi kalaupun enggak juga tidak apa-apa, karena yang namanya belanja pemerintah pusat itu dibedakan atas belanja menurut fungsi, belanja BPP menurut organisasi, dan BPP menurut program. Ini yang mana ini? 496. Nah, bansos itu memang agak fleksibel. Dibuat seperti itu dalam APBN kita. Dan itu sejak zaman dulu, bukan hanya pemerintahannya Pak Jokowi saja saya kira, saya lihat. Makanya selalu ada isu kalau mau pilpres itu terkait dengan bansos. Dulu zaman Pak SBY, seingat saya itu ada isu tentang BLT lah. Nah, itu bentuk. Jadi selalu jadi isu. Berbeda dengan dana desa yang selalu disebut-sebut oleh Prof. Yusril. Kalau itu jelas, sudah teranggarkan sekian, bagian dari TKD. Ya, TKD itu transfer ke daerah. Jadi yang namanya APBN itu terdiri dari dua belanja negara besar. Dua belanja negara itu terdiri dari dua nomenklatur besar. BPP, ya, belanja pemerintah pusat, sama TKD namanya, transfer ke daerah. Saya nggak pernah jadi anggota Banggar, tapi karena pernah jadi anggota DPR yang masih ngerti lah begini-begini itu. Gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami, ya. Maka ada fleksibilitas. Nah, mestinya pendalamannya adalah mengapa dikeluarkan begitu banyak di awal tahun di 2024. Ya, ini kalau Pak Aceh bisa jawab, syukur, enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Nah, mengapa dikeluarkan di 2003 itu, ya, di 2023 itu di akhir-akhir, di Oktober November. Itu boleh didalami, kalau mau didalami saya kasih clue itu, ya. Kenapa? Karena memang kalau sudah November Desember harus dihabiskan, kalau enggak akan jadi silpa nanti, jadi sal, akan seperti itu, ya. Jadi itu saja barangkali sedikit yang mungkin Pak Aceh bisa menambahkan pencerahannya, atau Pak Wahid. Terima kasih. Ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8% dengan positif. Jadi kalau di bawah 0,5 itu rendah. Di bawah min 0,5 itu rendah. Mungkin bisa next slide. Kalau kita rinci ya dengan detail, kira-kira cara membacanya seperti ini. Jadi kalau korelasinya angka antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada, atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini. Yang jadi persoalan adalah ketika beliau menyatakan ini, besoknya ada headline di Harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih, dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Dari mana 29% ini diambil? Dari angka koefisien korelasi yang ditemukan oleh Laboratorium Politik Psikologi UI, dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien korelasi 0,29. Cara membacanya nggak bisa dengan cara lain. Mohon maaf kalau guru saya membaca bahwa pengaruh bansos terhadap pemilih itu 29%, itu melanggar kaidah statistik. Karena dalam statistik hubungan dengan pengaruh itu beda jalan, beda urusan. Kira-kira sederhananya begini, kalau saya dengan Prof. Yusril naik kereta yang sama, di jam yang sama, dari Jakarta ke Surabaya, saya duduk sebelahan dengan Prof. Yusril, saya punya hubungan dengan Prof. Yusril. Kalau saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, kira-kira koefisien hubungan saya dengan
Prof. Yusril itu 0,29%. Tapi saya naik kereta itu bukan pengaruh Prof. Yusril. Prof. Yusril naik kereta juga bukan karena saya. Kalau saya turun di Cirebon bukan karena Prof. Yusril. Prof. Yusril juga turun di Surabaya bukan karena itu beda hubungan dan pengaruh dalam statistik. Jadi angka koefisien 0,29 itu angka koefisien hubungan. Ada hubungan, terlihat hubungan. Kalau misalnya dibagi 100 bansos, kira-kira ada 29 kenaikan angka petahana. Tapi apakah gara-gara bansos naik angkanya? Kita tidak bisa begitu. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau pengaruh dalam statistik disebut dengan koefisien regresi. Kalau angka ini dianggap sebagai regresi tunggal, maka 0,29 itu harus dikuadratkan Majelis Hakim yang mulia. Jadi kira-kira angka pengaruhnya berdasarkan hitungan saya adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos pengaruhnya adalah 8%. Kalau nyebar bansos, kira-kira pengaruhnya 8 orang. Kalau berdasarkan angka riset dari Laboratorium Psikologi Politik UI. Dan tidak bisa dibaca yang lain. Karena begitu cara beliau mengajarkan saya membaca data. Tidak bisa kita bicara pengaruhnya 29%, sementara 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini hanya hubungan sama kayak tadi. Hubungan saya sama-sama naik kereta, keretanya sama, jamnya sama, duduk sebelahan, saya turun di Cirebon. Jadi itu akan menyesatkan. Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya, kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan profesional judgment. Oke lah kita terima profesional judgment, tapi profesional judgment juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, profesional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya. Saya sebagai pollster, berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide. Next slide. Tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami, selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya Ibu Kofifa nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik, sesederhana itu aja. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun, petahana akan kalah. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok. Jadi begitu. Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan hasil riset yang kedua. Hasil riset yang saya gunakan adalah hasil riset Kompas. Exit poll Kompas tanggal 14 Februari tahun 2014. Jadi sangat baru. Tahun 2024, mohon maaf yang mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena dua pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02, ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN. Cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan
ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan, karena dari pertanyaan kelihatan apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data, kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit, Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll. Saudara ahli, kita tahu di dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu itu mengatur tentang permasalahan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif, TSM. Nah, di situ disebutkan bahwa pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. Nah, jika ya, di dalam kenyataannya dilakukan oleh yang tidak termasuk di dalam pasal ini gitu. Misalnya presiden atau menteri gitu ya memberikan materi katakanlah bansos gitu. Nah, apakah bisa diperiksa di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Karena pada kenyataannya ya laporan-laporan yang telah dimasukkan ke Bawaslu itu ternyata tidak diregister, bukan merupakan pelanggaran gitu ya. Banyak temuan di lapangan, misalnya beras bulog yang di atasnya ada stiker paslon 02, itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu ya, dan itu terjadi secara masif. Ya. Bagaimana mengatasi itu gitu? Ya, apakah ini ada kekosongan hukum? Ya. Merujuk pada putusan MK nomor 57 PHPU 56 Romawi tahun 2008 mengatakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Nah, bagaimana menurut ahli? Apakah MK bisa menerima atau memutus permasalahan seperti ini? Terima kasih Yang Mulia. Dari KPU, dari Bawaslu tidak. Ngantuk ya Pak Ketua itu? Ada, silakan. Saudara ahli, dalam konteks historis, perbedaan tentang pilkada apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak, ini bergulir secara dinamis ya. Pada mulanya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu, melainkan berada dalam rejim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis. Akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara
pilkada dan pemilu. Sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu termasuk oleh Bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu. Namun dalam perjalanan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rejim pemilu. Nah, dalam konteks ini, apakah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu, bahkan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada. Nanti mohon ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif historis yang tadi saya sampaikan. Demikian. Baik, dari Hakim yang mulia Pak Arsul. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Gitu ya. Buat saya ikhtilafu umati rahmat. Perbedaan pendapat di antara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK, kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK ya dalam undang-undang pemilu ya. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa pilkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan ya apa adanya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Ya. Yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya. Ya, ini yang saya ambil yang dikutip oleh Antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Ya. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa ya, ini saya bacakan saja ya apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu, supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Para Barep. Ya, ini saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua. Mumpung ketemu para ahli, saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah. Tapi ini kebetulan hari Kamis, mesti pendapatnya bagus. Mohon maaf Pak Margarito. Begini, jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum, rezim pemilihan umum dengan rezim pilkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Ya. Nah, dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis,
penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian itu dikatakan tidak valid. Nah, kemudian begini, saya akan mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah, sekarang yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya, almarhum Pak Slamet Effendi Yusuf. Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendi Yusuf. Nah, ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid, menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito. Halo. Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah, ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini, saya masih ingat perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.